Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, welas kasih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Dwi Maha Guru Agung Secun dan Semu, lindungan dari ketiga yang Arya sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan kali ini, Hosea mendapat kesempatan mengikat jodoh baik bersama dengan umat sedharma semuanya. Umat sedharma semuanya yang berbahagia, hari ini Hosea akan berbagi mengenai pentingnya pembinaan diri terhadap kita semua. Hati nurani umat manusia dengan Buddha tidak ada perbedaan sama sekali. Hati tersebut adalah sama. Lalu mengapa para Buddha sudah mencapai kesempurnaan? Sedangkan kita semua masih berada di dalam lautan penderitaan atau roda reinkarnasi yang terus berputar dan terus berputar tiada henti. Kita masih terikat terus dengan perasaan yang ada di dunia. Tidak bisa mengikhlaskan suami kita, tidak bisa mengikhlaskan istri serta anak-anak dan lain-lainnya. Sehingga kita terus berputar di dalam 6 perasaan ini. Manusia sangat terikat akan kedudukan dan materi dan nama. Mengenai hal kebenaran sejati atau dharma sejati, mereka tidak ada perasaan sama sekali. Kita terus berkata, kita masih ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Lalu, bila suatu saat kita telah tiada, tanggung jawab kita akan diteruskan oleh siapa? Kita sebagai manusia masih kurang paham akan hitung-hitungan. Kita mahir dalam menghitung rugi dan untung. Namun kita masih tidak tahu kapan waktu kita akan tiba. Bila beruntungnya Anda tahu untuk melakukan membina, maka lekaslah untuk melakukan pembinaan tersebut. Jangan terlalu mengkhawatirkan perihal duniawi seperti mengenai anak dan cucu kita, karena mereka masing-masing memiliki rezeki mereka masing-masing. Hal seperti ini janganlah kita lihat terlalu berat. Lihatlah dengan tawar. Di dalam kitab suci ada pernah menuliskan, pada zaman dari Buddha Siddhartha, Buddha memiliki kesaktian yang begitu hebat. Tentunya, bila memiliki kesaktian, maka secara kebersamaan memiliki kearifan. Memiliki kearifan, maka akan menambah kesaktian, sehingga kesaktian dan kearifan tidak dapat terpisahkan. Bila Anda tidak memiliki kearifan, maka tidak akan pernah memiliki kesaktian tersebut. Sehingga ini merupakan salah satu bagian dari keagungan jasa dan pahala juga. Lalu mengapa kita tidak memiliki kesaktian tersebut? Karena kita telah memiliki banyak sekali dosa dan karma, serta hal-hal lainnya yang mengikat diri kita. Bila direnungkan kembali lagi, mengapa kita banyak sekali memiliki keterikatan dengan berbagai macam hal inilah yang menyebabkan kita semua memiliki karma yang begitu banyak. Manusia dikarenakan adanya karma, maka karma inilah yang membuat kita datang kembali ke dunia ini. Selama kita dari masa lampau, hidup hingga sampai saat ini, kita tidak akan pernah tahu berapa banyak karma buruk yang telah kita ciptakan, berapa banyak dosa yang telah kita perbuat. Begitu juga dengan lingkungan yang ada. Lingkungan ini dikarenakanlah dari karma-karma tersebut sehingga terwujud dan tercipta. Maka bila dengan logika kita ingin meninggalkan lautan penderitaan ini, ingin pergi begitu saja, maka ini tidak akan pernah mudah, karena karma-karma tersebut tidak akan pernah melepaskan diri kita pergi begitu saja. Seperti karma pribadi, karma bersama, semua itu bercampur aduk. Suatu saat tibalah waktunya, maka itu pun akan berbuah. Di dalam kehidupan kita akan menjadi bingung. Kita tidak tahu arah kita. Orang lain bertanya kepada kita, atau kita ditanya oleh orang lain,
apakah Anda mau melakukan pembinaan diri? Mungkin kita akan menjawab atau orang lain akan menjawab, waktunya belum tiba, nanti dulu. Apakah Anda mau melakukan pembinaan diri? Ada yang menjawab, tunggu sebentar lagi, sambil mengulur waktu dan lain-lainnya. Tunggu beberapa tahun lagi, sampai anak saya sudah besar. Tunggu beberapa tahun lagi, sampai anak saya sudah menikah. Tunggu beberapa tahun lagi, sampai saya bisa melihat cucu. Tunggu beberapa tahun lagi, sampai cucu saya menikah. Tunggu beberapa tahun lagi, sampai cucu saya memiliki keturunan. Maka, dengan demikian hal seperti ini tidak akan pernah ada habis-habisnya. Inilah yang dikatakan, janganlah kita terlalu terikat oleh hal duniawi dan kemelekatan ini. Lihatlah dengan tawar. Semua kedudukan dan nama tentu orang menyukainya. Namun urusan kelahiran dan kematian, tidak ada orang yang mau mempersiapkannya. Dengan kata lain, tidak terlalu menghiraukan. Padahal kedua hal ini, setiap orang suatu saat akan melewati proses tersebut. Hanya para orang tua yang mengkhawatirkan masa depan dari anak-anak, sehingga mereka terus bersusah payah demi keturunan mereka. Pagi, siang, dan malam terus bersusah payah mencari uang demi anak-anak mereka. Sehingga suatu saat akhirnya pun berhasil juga. Uang menjadi banyak. Materi pun besar, tanah juga memiliki besar, rumah yang dimiliki pun besar. Bahkan setelah memiliki cucu, nyali cucu tersebut pun juga besar dan berani. Sehingga semua hal di dunia ini tidak ada lagi yang ditakuti oleh cucunya ini. Maka ini akan menjadi sebuah kebebasan yang tidak bertanggung jawab lagi. Apapun tidak ditakuti, bahkan peraturan pun akan dilanggar. Semua bertujuan demi memenuhi keinginan pribadi. Hal demikian tentunya akan membuat suatu perbuatan dosa. Lalu, bila mereka yang memiliki materi kecil, kedudukan kecil, mungkin nyali anak dan cucu mereka pun juga kecil. Karena mereka akan hidup dengan biasa-biasa saja tanpa banyak perhitungan. Singkat kata, perbuatan dosa yang dilakukan tidak terlalu banyak. Maka mewariskan harta begitu banyak pada anak dan cucu, tentu ini akan membuat mereka lebih mudah memiliki kesempatan dalam berbuat dosa. Tidak mewariskan anak dan cucu harta begitu banyak, mungkin anak dan cucu tidak akan banyak berbuat onar. Ada pepatah pernah mengatakan, bila anak keberuntungannya lebih baik dibanding orang tuanya, bagaimanapun orang tua tersebut mewariskan harta kepada mereka, tetap saja mereka akan lebih kaya dibanding orang tuanya. Bila anak tersebut keberuntungannya tidak lebih baik daripada orang tuanya, bagaimanapun orang tuanya kaya, bagaimanapun mewariskan harta kepada mereka, mereka tetap tidak akan bisa mendapatkan harta tersebut. Maka, bila anak yang memiliki keberuntungan lebih baik dibanding orang tuanya, untuk apa lagi kita mewariskan harta kepada mereka? Karena mereka suatu saat akan bisa lebih baik dibanding orang tuanya. Bila anak yang tidak memiliki keberuntungan lebih baik dibanding orang tuanya, kita hanya bisa mewariskan harta kepada mereka yang begitu banyak. Yang ditakuti adalah mereka akan menyalahgunakan harta tersebut, malah akan mencelakai diri mereka sendiri. Sehingga, pada awalnya, hati nurani kita dengan para Buddha sebenarnya sama. Perbedaannya hanya di satu tempat, yaitu satu telah mencapai pencerahan dan satu masih sedang tersesat. Ibarat antara pencerahan dan tersesat ini menghasilkan jarak yang begitu besar bagaikan langit dan bumi. Maka kita jangan hanya terikat akan perasaan terhadap anak dan cucu kita saja, tetapi juga harus memikirkan pembinaan dari seorang Buddha. Tidak ada orang yang menghayati betapa sulitnya menjadi seorang Buddha dalam menjalankan pembinaan. Semua umat manusia hanya memikirkan urusan pribadi saja, hanya memikirkan urusan anak dan cucu sendiri. Tentu, memikirkan terus bagaimana
mereka bisa menjalankan pendidikan anak cucu mereka yang baik, dimulai sedini mungkin sampai terakhir mereka bisa sampai sarjana, bahkan masih terus memikirkan pekerjaan mereka sampai keluarga mereka. Namun, dalam menjalankan pembinaan dengan baik, maka semua hal tersebut akan datang secara sendirinya. Bisa dikatakan, bila moralitas kita baik, tentunya akan mendatangkan kearifan dan kesaktian pada diri kita masing-masing. Bila kita memiliki kearifan, tentu kita akan memupuk jasa dan pahala, atau hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Orang yang memiliki jasa dan pahala, maka mereka akan dibawa dan dibimbing ke arah jalan yang terang benderang. Namun bila kita menjadi seseorang yang telah memiliki banyak rejeki, lalu kita muncul rasa sombong pada diri kita, dengan demikian, kepintaran kita akan membawa kita ke arah yang tidak baik. Seperti perumpamaan, bila kita dalam menjalankan kebaikan, kita tidak perlu mempromosikan, memberitahukan kepada orang lain bahwa kebaikan ini telah dilakukan oleh diri kita. Kita yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Kita yang menyumbang tempat ini. Kita yang menyumbang dan lain-lainnya. Namun perbuatan-perbuatan tersebut, lakukanlah dengan rendah hati. Inilah yang dikatakan memiliki jasa dan pahala. Dikatakan sebagai orang yang bermoral tinggi. Sebagai seorang manusia, janganlah menyia-nyiakan budi besar dari para Buddha, serta hati nurani pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Jangan menyia-nyiakan setiap kesempatan yang ada. Selagi tubuh kita semua masih bisa bergerak, mulut masih bisa berbicara, tangan masih bisa bertindak, kaki masih bisa berjalan, lakukanlah segala sesuatu hal kebaikan yang dapat memupuk jasa dan pahala. Dikatakan sebuah pohon membutuhkan waktu 20 tahun agar bisa tumbuh besar dan rindang. Tidak ada kata terlambat saat ini juga, selama kita saat ini mulai menanam pohon tersebut. Kelak suatu saat, pohon tersebut juga tetap akan bisa tumbuh. Kita tidak akan dapat melihat pohon tersebut bila kita tidak mulai menanamnya saat ini juga. Budi moralitas, tanamkanlah sedini mungkin. Dimulai dari diri kita dan keluarga kita. Tentunya, dari anak dan cucu kita berikanlah bimbingan kepada mereka semua dengan moralitas yang baik ini. Terlebih saat ini kita menanam budi moralitas itu, kelak anak dan cucu kita, mereka yang akan memetik hasilnya. Banyak orang bertanya, setelah membina diri, kapan saya akan bisa berubah nasibnya? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, masih banyak orang yang berhenti di tengah jalan dan tidak melanjutkan pembinaan sampai akhir. Dan selamanya mereka tidak akan pernah tahu jawaban tersebut. Sebenarnya, jawaban tersebut dapat kita ketahui dengan terus melakukannya. Maka, suatu saat kita akan mendapatkan jawaban tersebut. Kehidupan umat manusia tidak harus ditentukan oleh berapa banyak kartu yang bagus yang dimiliki di tangan mereka. Jangan takut akan kegagalan, karena Anda hanya perlu satu kali saja kesuksesan, yang itu akan bisa merubah hidup Anda. Para Buddha seperti demikian juga. Para Buddha mencapai kesempurnaan dimulai dari seorang umat manusia biasa, bukan dimulai pada saat mereka sudah datang ke dunia dan menjadi seorang Buddha. Tidak demikian. Hanya dengan tekad dan ketulusan, maka semua bisa kita capai. Ingat, pesan dari Buddha Jigong Kungfu Lao Shi, hanya satu-satunya jalan pembinaan diri yang tidak pernah merugikan umat manusia. Maka semoga Dharma singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila dalam penyampaian ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa, bimbingan para pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua, terhindar dari mara bahaya dan bencana. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.